Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang pelaksanaan aksi nyata pada modul 1.4 Budaya Positif. Saya Ima Mulyati, guru SMP Negeri 2 Banjar, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pandeglang. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Bapak Iwayan Wita sebagai fasilitator dan Ibu Putri Cahyani Rahman sebagai pengajar praktik. Sebelum aksi nyata dilaksanakan, calon guru penggerak harus mempersiapkan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Diawali dari latar belakang bahwa murid kurang berdisiplin karena jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Dan tujuan aksi nyata ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, yang menjadi tolak ukur dalam kegiatan aksi nyata ini adalah peserta didik mampu menerapkan komitmen atau keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang kedua, peserta didik memiliki rasa tanggung jawab serta kesadaran yang tinggi dalam melakukan kebaikan. Yang ketiga, peserta didik tentu saja mampu merasakan kebahagiaan dan memiliki kebebasan yang setinggi-tingginya saat pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah lini masa tindakan. Yang pertama dilakukan adalah menghadap kepala sekolah menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif, keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Kegiatan aksi nyata ini tentu saja membutuhkan dukungan. Dukungan tersebut diantaranya adalah dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Tidak lupa keterlibatan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Banjar, Ibu Cahyani Rahman SPD. Yang saya hormati narasumber kita, yaitu Ibu Ima Mulyati SOS selaku calon guru penggerak Angkatan 6 SMP Negeri 2 Banjar, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini akan diberikan materi oleh Ibu Ima Mulyati selaku calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMP 2 Banjar. Sebelum itu marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banjar, Ibu Cahyani Rahman. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ima selaku narasumber dan calon guru penggerak,
Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir di sini, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan acara imbas aksi nyata. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita sama-sama mendukung acara ini. Karena terus terang saja, Ibu menaruh harapan besar kepada Bu Ima selaku calon guru penggerak agar supaya terutama SMP kita itu melakukan perubahan, di mana aksi nyata yang sekarang ini tujuan dari pembelajaran atau guru penggerak adalah pembelajaran itu berpusat pada siswa. Ya, nanti kita akan bersama-sama mendengarkan apa saja yang harus kita lakukan agar pembelajaran itu betul-betul mengimplementasikan bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi Bu Ima sekarang adalah ujung tombak perubahan itu ya. Semoga ya Bu Ima, semoga sukses sampai akhir. Amin ya robbal alamin. Itu saja mungkin yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Untuk selanjutnya ialah penyampaian materi yang kita nantikan, yaitu mengenai aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Ima Mulyati Esos. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banjar, yang saya hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Banjar. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam juga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkait pendidikan guru penggerak yang sudah saya jalani, alhamdulillah saya sudah melaksanakan modul 1, di mana modul 1 itu terdiri dari 4 materi. Dan ini budaya positif ini adalah materi terakhir dari modul 1, di mana dalam materi ini saya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengadakan pengimbasan atau mengadakan sosialisasi terkait materi yang sudah saya dapatkan. Karena itu saya di depan di sini mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, berdirinya saya di sini tujuan saya tidak berniat untuk menggurui Bapak Ibu guru hebat di sini, ya, tapi hanya sekedar memberikan pemaparan tentang materi yang sudah saya dapatkan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Sebenarnya jam-jam ini adalah jam-jam istirahat ya, tapi Bapak Ibu semangat mengikuti kegiatan ini. Karena itu terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai saja pemaparannya. Modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Setelah pemaparan materi ini diharapkan kita semuanya dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, tentu saja kita mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima penerapan restitusi menggunakan 5 posisi kontrol.
Yang keenam adalah penerapan restitusi, penggunaan tentang segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut tentang disiplin positif, ada satu permainan. Semuanya punya kepalan tangan. Nah, diangkat. Saya minta 2 partisipan yang berperan sebagai A. Bu Ina mau? Nah, boleh. Sama Ibu ya, sebagai B. Nah, sekarang sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, ini berperan sebagai A. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda tersebut dengan sekuat daya atau segala daya, di mana itu adalah berharga buat Anda. Ya, setelah itu dikepalkan. Nah, dikepalkan yang kuat. Nah, sekarang Ibu berperan sebagai B. Satu aja yang ada sobekannya. Sekarang Ibu mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Bu Ina memberikan benda tersebut dengan cara boleh membujuk, boleh mengancam, boleh menghardik, boleh menyuap, atau boleh menggelitik, apa saja supaya kepalan tangan Bu Ina terbuka. Dipersilakan. Ayo. Ayo, kira-kira Bu Ina bisa mau membuka atau menutup karena itu adalah berharga buat Bu Ina. Nah, sekarang terlihat ya hasilnya adalah apakah A, B membuka menutup kepalan tangan? Jawabannya adalah tidak, karena yang ada di kepalan tangan adalah sangat berharga buat Bu Ina. Apakah B terlalu memaksa kepada Bu Ina? Tidak, karena menghormati apa yang dimiliki oleh Bu Ina. Sekarang kita tarik ke dalam diri kita sendiri. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Nah, sekarang siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Nah, ini berarti yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita adalah tentu diri kita sendiri. Sebenarnya boleh saja Bu Ina membuka kepalan tangan apabila sesuai dengan kebutuhan. Oh, saya sudah banyak, saya membagi. Boleh saja kepalan tangan itu diberikan kepada orang lain. Berarti yang membuka atau menutup kepalan tangan adalah sebenarnya diri kita sendiri. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya kita kaitkan dengan teori stimulus respon atau teori kontrol dari Stephen R. Covey. Di mana dalam stimulus respon di sini ada keterangan bahwa orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrol ada juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya di stimulus respon adalah hanya ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini kita kaitkan lagi dengan perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser bahwa ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak bisa memaksakan murid untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mau melakukannya. Nah, itu adalah bentuk kontrol dari guru. Sebenarnya si murid sendirilah yang mengizinkan mereka untuk mau dikontrol oleh kita. Karena bentuk kontrol yang dilakukan oleh guru tersebut adalah sebagai sebuah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh murid. Itu yang pertama. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini terkait dengan bujukan. Ya. Jadi bujukan adalah sebagai bentuk alat kontrol untuk mempengaruhi anak mengulangi lagi perilaku yang kita inginkan. Tetapi setelah mereka menyadari, tentu saja akan menolak bujukan tersebut. Ya. Selanjutnya ada kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kita sering menerapkan kepada anak ketika anak bajunya tidak rapi, yang kita katakan adalah bajunya rapi amat, ya kan?
Terus ada anak yang datangnya kesiangan, datangnya kepagian. Nah, itu adalah bentuk kritik kita dengan kata-kata yang halus, yang bersifat negatif, tapi dapat menguatkan karakter si anak itu menjadi buruk bagi dirinya. Nah, itu kesalahan kita. Terus, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sering memaksa anak-anak untuk melakukan sesuatu dengan alasan untuk kemajuan anak sendiri, ya, untuk kemajuan anak sendiri. Ternyata hal ini tidak efektif atau untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, kita masuk ke teori disiplin. Nah, Bapak Ibu udah tahu ya disiplin, sudah sering dengar ya. Disiplin itu berkaitan dengan peraturan, berkaitan dengan kepatuhan, ya. Di sini berasal dari bahasa Latin, artinya discipline, yang artinya belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, terkait dengan hukuman tadi, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bersifat universal lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, untuk di sekolah, nilai-nilai kebajikan ini terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan seterusnya, di mana nilai-nilai tersebut itu bisa digunakan oleh semua yang berbeda agama, dimanapun dia berada. Ya, contoh yang lain adalah menghormati, menghargai, berkarakter baik, ya, berdisiplin, peduli sesama, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, tujuan atau kaitan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan tadi, ya, adalah bagaimana cara kita menanamkan motivasi kepada murid-murid menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setelah mereka mengetahui nilai-nilai kebajikan universal tersebut, motivasi intrinsik dari dalam diri anak itu timbul untuk menerapkan disiplin, ya. Jadi hal ini dapat berdampak jangka panjang. Nah, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat terwujud apabila ada kerjasama dari semua pihak, guru dan murid dan warga sekolah. Sekarang pembelajaran kedua, ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Kira-kira apa sih yang mendorong kita untuk berperilaku? Ini untuk murid dan untuk guru. Seandainya, yang pertama di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya mau bertanya, Bu Rina masuk ke kelas tepat waktu, alasannya apa? Karena disiplin, ya. Karena disiplin. Bukan karena takut diomelin bu kepala, ya. Atau kira-kira kalau nggak ada guru piket atau surat teguran, kira-kira Bu Rina bakal datang tepat ke kelas? Datang ke kelas, ya. Berarti Bu Rina itu menerapkan yang poin 3, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Motivasinya sudah dari internal. Tapi kalau kita menerapkan yang poin 1, poin 2, itu berasal dari motivasi eksternal. Sekarang kalau mengajar karena mendapatkan gaji, kira-kira kemana? Eksternal atau internal? Eksternal, ya. Jadi ketika kita masuk kelas, nggak ada guru piket, nggak ada peraturan, nggak ada bel berbunyi, kita tetap ke kelas karena tujuan kita memberikan teladan kepada anak. Berarti itu sudah ada motivasi internal dari dalam diri. Sekarang kaitannya dengan hukuman dengan penghargaan. Ini ada cerita dari Bu Ina nih. Pernah bercerita, saya pernah dengar tentang Dede Hamid yang menangis gara-gara tidak mendapatkan piala.
Benar. Nah, ternyata memberikan piala atau penghargaan itu dapat menghukum orang yang tidak mendapatkan piala. Ya. Jadi, di sini menurut Ali Cohen sama-sama mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan untuk potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan dapat menghukum, ya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contoh, anaknya dipanggil ke depan, ya, ada orang tuanya, pasti orang lain yang mendengarnya akan iri, melihatnya akan iri, ya. Nah, ini merusak hubungan. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Apabila terus-terusan kita kasih bintang lagi, anak itu akan ketergantungan terhadap bintang dan tidak mandiri. Akhirnya motivasi intrinsiknya tidak ada. Lebih lama lagi adalah penghargaan yang mematikan, ada penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mapel IPA juga sama, ya. Ini mengurangi ketepatan karena dengan penghargaan juga ada pengaruhnya. Jadi hukuman dengan penghargaan ternyata sama, gitu ya. Nih, ini ada lagi kita mengenal dengan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, saya juga pernah menerapkan hukuman kepada anak. Padahal hukuman itu bukan bersifat fisik. Ketika anak datang kesiangan, masuk ke kelas, saya mengajak anak-anak yang lain, yuk berdiri, kita tepuk tangan dan lihatin siswanya. Ya, ternyata itu adalah hukuman bagi siswa. Walaupun dilihatnya ringan, tapi itu berdampak panjang. Ya. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri berupa paksaan, konsep diri yang buruk. Nah, hukuman ini biasanya kita memberikan kepada anak secara tidak terencana, secara tiba-tiba, dan hanya ada satu arah dari guru kepada anak. Kita memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, berbeda lagi dengan konsekuensi. Sesuatu itu harus terjadi, membuat anak sama-sama sebenarnya merasa tidak nyaman. Cuma dalam jangka waktu pendek. Tapi di sini anak dididik menghargai disiplin. Ada stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu secara tiba-tiba, kalau konsekuensi anak dilibatkan, ya. Di awal dulu anak dilibatkan. Kamu tidak menulis kamu hukumannya, tapi si anak itu sudah tahu dulu. Selanjutnya ini mencatat 100 kali hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman, ya. Murid diminta push up 15 kali, hukuman. Menggantikan kertas tugas yang dicoret-coret, baru konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Sampai sini bisa membedakan, ya Bu, ya, apa yang disebut dengan hukuman dan apa yang disebut dengan konsekuensi. Dan ini adalah restitusi, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi apabila kita melihat anak yang melakukan pelanggaran, tidak boleh didiamkan, tapi harus direstitusi, ya. Proses menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, jadi tidak cukup dengan meminta maaf saja, ya. Udah minta maaf, udah selesai, besoknya bikin lagi kasus baru. Tidak seperti itu, tapi kita di sini dibuat untuk belajar dari kesalahan. Tentu saja memperbaiki hubungan antara yang ketiga, adanya tawaran untuk memperbaiki kesalahan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Sebenarnya kamu mau apa sih ke depan? Ya. Karena kesalahan ini kira-kira apa yang kamu lakukan ke depan? Ya, jadi ditarik ke dalam diri sendiri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini adalah cara yang paling baik.
fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sekarang pembelajaran selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada beberapa poin. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira jawabannya apa? Mengapa kita harus pakai helm? Keamanan, keselamatan, ya. Untuk keselamatan. Ini adalah yang dimaksud keselamatan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tadi kita bahas di depan, ya. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini juga sama, kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini juga sama karena dari disiplin. Jadi keyakinan kelas itu dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Kalau peraturan hanya satu arah saja karena guru yang membuat saja, di anak tidak dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, ini contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran, berarti menghormati orang lain, dan seterusnya. Ini alhamdulillah sudah dibuat kesepakatan kelas, ya. Contohnya ada 5 keyakinan kelas. Nah, apabila kesepakatan kelas itu sudah disepakati dan diterapkan, ya, menjadi satu keyakinan kelas sehingga menciptakan lingkungan yang positif. Nih, ini nih. Dari peraturan kelas yang dibuat tadi, berarti tugas kita adalah mereview kembali peraturan kelas, ya. Setelah mereview peraturan kelas, dibuat tidak boleh ada kata negatif, menjadi keyakinan kelas karena sudah disepakati. Apabila sudah diterapkan akan menciptakan lingkungan positif. Terakhir adalah puncaknya adalah terciptanya budaya positif di sekolah. Pembelajaran 2.4 kebutuhan dasar manusia. Ini khusus untuk siswa dan murid, ya. Di sini ada 5 poin. Yang di tengah itu adalah kebutuhan survive, ya. Kebutuhan untuk bertahan diri terkait dengan fisiologi sandang pangan papan. Yang kedua ada kasih sayang, rasa diterima, bahwa si anak tersebut ingin diterima di kelompoknya, di kelasnya, ingin disayangi oleh gurunya. Yang kedua ada penguasaan, bahwa anak itu sebenarnya ingin diakui bahwa dia terampil, bahwa dia mampu, ya. Biasanya di kelas itu ada satu yang mempunyai peranan penting. Nah, di situ siswa tersebut membutuhkan kebutuhan dasar penguasaan. Ada lagi kebebasan, ya. Kebebasan, si anak mempunyai pilihan-pilihan. Contoh kalau kita belajarnya itu saja, mungkin anak tidak tertarik lagi dengan metode pembelajaran yang kita lakukan. Makanya si anak melampiaskannya kepada perilaku-perilaku yang lain. Selanjutnya ada lagi kesenangan. Apabila kita menemukan si anak tidur terus, nah berarti ada kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi. Artinya kesenangan, atau di kelas dia menyanyi, bersenandung, atau bercanda dengan temannya, berarti ada kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi, yaitu kesenangan. Pembelajaran yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Ini ada yang penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ya, ini adalah bentuk restitusi. Tadi adalah bagaimana upaya memperbaiki kesalahan, ya. Nah, ini adalah salah satu macamnya, yaitu 5 posisi kontrol. Ada 5 poin. Nah, penghukum di sini. Nah, kira-kira kalau kita menghukum, kita muka kita bagaimana kalau kita menghukum? Nah, gimana? Senyum atau gimana? Marah-marah, menunjuk-nunjuk.
kata-katanya yang keluar, kata-kata yang apa, ya. Nah itu. Ini contoh, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu adalah kata-kata yang keluar dari penghukum. Nah di sini hasilnya adalah si anak itu akan memberontak, berusaha untuk berbohong. Terus jawaban dari murid adalah, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya. Yang terakhir adalah dampak pada murid akan mengulangi kesalahan-kesalahan lagi. Nah ini adalah sebagai karakter negatif yang sebenarnya tidak boleh kita berikan kepada anak. Karena karakter negatif atau positif itu akan selalu diingat dalam memorinya sampai berpuluh-puluh tahun. Bu Rina, masih ada karakter negatif di sekolah? Kira-kira ada? Rahasia ya. Ada ya, semuanya pasti ada. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ya, ini sama-sama kontrol dari luar, kita berperan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Duh, saya mah capek jadi wali kelas kamu, ngurusin kamu terus. Salah lagi. Ibu dimarahin sama bu kepala. Nah itu kata-kata yang sering keluar dari guru yang membuat orang merasa bersalah. Siswa tersebut yang dirasakan adalah maafkan saya, itu doang. Ya. Terus yang terakhir adalah merasa rendah diri yang diakibatkan oleh kita. Ya. Yang ketiga adalah teman. Di sini adalah masih dari kontrol dari luar, cuma di sini identitasnya berhasil sukses. Membuatkan alasan-alasan untuk murid. Ya, kata-katanya adalah ayolah lakukan demi ibu. Ini kayak teman. Ya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat? Ya, ibu kan pernah bantu kamu. Nah, ini seperti teman. Ini menjadi anak ketergantungan. Ya. Contoh, kalau guru memperlakukan seperti teman kepada siswanya, maka dia akan manut, patuh kepada guru tersebut. Sedangkan kepada guru lain akan patuh? Kemungkinan tidak. Ya. Yang keempat adalah pemantau. Nah ini adalah landasannya adalah peraturan. Jadi apa-apa peraturannya apa? Ya. Kamu tahu tidak peraturan masuk kelas? Kamu tahu tidak peraturan berseragam? Ini landasannya adalah selalu peraturan-peraturan. Tapi di sini hasilnya adalah mereka bisa menyesuaikan diri apabila diawasi. Kalau nggak ada Bu Nining, bebas lah, misalkan gitu. Karena Bu Nining misalkan menerapkan pemantau, kayak gitu ya. Terus di sini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, jadi ada sanksinya, ada hadiahnya untuk pemantau. Yang lebih bagus dari 4 itu adalah berperan sebagai manajer, menghargai diri sendiri. Di sini adanya mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Apa alasannya kalian mengerjakan seperti itu? Apakah itu salah? Salah misalkan. Terus memang benar itu adalah berbuat salah itu wajar. Nah, kita sepertinya ikut menyelami, ikut setuju dengan perbuatan siswa tersebut. Tapi setelah itu kita angkat lagi siswanya. Ya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalkan disiplin Bu, ya. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Kita selalu memberikan tawaran-tawaran untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ini adalah yang harus dilakukan oleh manajer. Nah, kalau kita guru, ya, berperan kepada murid. Nah, kalau ibu kepala sekolah ada 2 tugasnya, berperan kepada guru dan juga kepada siswa. Selain itu tugas tambahannya adalah mengamati, memperhatikan apa yang dilakukan oleh guru tersebut, menindak kasus yang terjadi pada siswa. Jadi mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut kepada siswa, juga mencari solusi
dikaitkan dengan kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi oleh siswa tersebut. Nih, contoh adalah saya kecewa sekali dengan kamu, ini termasuk membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah belajar, ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah lagi, terus-terusan salah, ya. Itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Berarti ini penghukum. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Karena kenapa segitiga? Memang restitusinya berbentuk segitiga. Ada yang di bagian bawah menstabilkan identitas, ya. Terus setelah itu ada validasi kebutuhan. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan kelas. Yang menstabilkan identitas seolah-olah kita perilaku yang diperbuat siswa tersebut adalah wajar, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi wajar, ya. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah itu kita angkat permasalahannya dengan validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Setelah itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terakhir, kita kaitkan dengan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati terkait dengan kesepakatan kelas tadi, ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, yang terakhir. Nah, dari pemaparan tadi, ya, ini menstabilkan identitas masih sama, ya. Kata-katanya, ya, ini sudah. Yang kedua, validasi kebutuhan, ini juga sudah. Ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas, ya. Dari ketiga poin tadi, kita berusaha untuk menerapkannya kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, materi telah kita pahami bersama. Kami berikan waktu, mungkin dari Bapak atau Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan kepada narasumber kita. Maka kami persilahkan mengenai materi kita tentang diseminasi, aksi nyata diseminasi. Ya, silakan Bu. Ibu mohon izin, saya ingin bertanya tentang yang tadi kontrol. Kalau misalkan kita sudah menjadi manajer, posisi kontrol manajer, apakah bisa dipastikan siswa tidak melakukan kesalahan yang sama? Itu mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kontrol manajer, ya Ibu narasumber, apakah bisa dipastikan ketika kita sudah melakukan kontrol manajer dengan benar, apakah si siswa tersebut masih atau tidak akan melakukan hal seperti itu kembali? Langsung dijawab Ibu, mangga. Terima kasih Bu Yayang yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini sangat baik sekali. Sebenarnya menjadi manajer juga sebuah proses. Ya, kita tidak bisa langsung ke posisi manajer. Kita bertahap dulu. Mungkin dari penghukum, terus kita ke pembuat rasa bersalah, terus kita berubah lagi ke teman, terus berubah lagi ke pemantau, dan ada peningkatan lagi baru ke manajer. Nah, apabila kita sudah mencoba menerapkan restitusi 5 posisi kontrol yang tahap posisi manajer, kita serahkan kepada individu siswa tersebut, ya. Apakah kalau sudah direstitusi, apakah si siswa tersebut berubah menjadi baik atau tidak? Jadi untuk sebenarnya ini adalah tidak bisa instan, ya. Kita
berupaya untuk memperbaiki kesalahan mereka menjadi lebih baik, tapi tidak bersifat instan atau sekarang dikasih tahu besok langsung mengerti, tapi membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan proses yang panjang. Tinggal tugas kita bagaimana tidak letih, tidak bosan-bosannya untuk selalu menerapkan posisi control manager tadi. Mungkin seperti itu jawabannya. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan pertanyaan mengenai materi pada siang hari ini. Sekiranya sudah jelas, untuk kesimpulannya adalah control manager adalah upaya dan proses ya Ibu ya, yang bisa kita terapkan, dan itu semua memiliki proses tersendiri, tidak bisa secara instan, yang nantinya itu akan berefek kepada karakter siswa Pancasila. Mungkin itu ya Ibu. Untuk selanjutnya mungkin ada beberapa saran yang dapat Ibu sampaikan mengenai keadaan atau kondisi yang terjadi di lapangan di SMP Negeri 2 Banjar terhadap pengimbasan materi diseminasi yang dimana Ibu telah sampaikan materinya barusan. Terima kasih. Ini bagian kepada refleksi. Nah, kira-kira setelah kita mendapatkan materi ini, apa yang harus kita lakukan atau terapkan di sekolah? Yang pertama, kita harus melihat penerapan disiplin di sekolah kita bagaimana. Yang pertama, kita memantau ulang ya. Penerapan disiplin yang sudah diterapkan oleh di sekolah kita seperti apa? Apa yang sudah kita lakukan untuk murid-murid kita? Apakah kita masih penghukum ya? Atau seperti apa? Ini juga sebagai masukan buat kita untuk menerapkan bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Terkait dengan kebutuhan siswa, kebutuhan dasar siswa, apabila diketemukan di kelas ada anak yang bercanda, karena motif perilaku itu ada tujuannya siswa tersebut, kita tidak boleh langsung menghakimi siswa tersebut ya. Tapi kita harus menanyakan sebenarnya kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh mereka gitu. Jadi setelah kita menganalisis kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh siswa, dikaitkan dengan posisi kontrol manajer dan restitusi segitiga tadi, maka diharapkan siswa tadi dapat menerapkan disiplin positif dengan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Jadi ini membutuhkan kolaborasi, membutuhkan kerjasama dari kita semua, dari ibu kepala sekolah ya sebagai pimpinan, dari kita sebagai guru-guru, dan dari anak juga ya. Bagaimana menciptakan budaya positif tercipta apabila kita semua berupaya bersama-sama menerapkannya. Begitu mungkin Bu Dewi. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita. Terima kasih kepada Ibu Ima Mulyati yang telah memberikan materi aksi nyata diseminasi pada pelaksanaan calon guru penggerak angkatan 6 SMP Negeri 2 Banjar. Mangga Ibu. Bapak Ibu sekalian, acara materi ini telah berakhir. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu syukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah adalah pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas. Hal ini dilakukan dengan melibatkan peserta didik dan mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal. Dengan harapan peserta didik dapat melaksanakan kesepakatan kelas atas dasar motivasi internal.
Berikut contoh penerapan posisi kontrol manajer dan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Di antaranya, siswa kelas 9 yang mencoret-coret dinding kelas 8. Dalam hal ini, siswa dan guru bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, siswa tersebut bersedia memperbaiki dinding tersebut dengan cara membuat sebuah lukisan. Dan hasil penerapan adalah dengan mengedepankan nilai saling menghormati, siswa tersebut dapat memperbaiki kesalahannya dengan membuat suatu lukisan di kelas yang menarik. Selain itu, penerapan posisi kontrol manajer dan segitiga restitusi diterapkan juga kepada siswa kelas 9 yang tidak berpakaian rapi, di mana siswa tersebut selalu menggunakan hoodie atau jaket di kelas. Karena perbuatan tersebut, banyak adik kelasnya yang mencontoh, sehingga di sekolah terlihat banyak siswa yang menggunakan hoodie dalam setiap pembelajaran. Siswa dan guru bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Yang dilakukan adalah dengan membuat surat perjanjian untuk tidak mengulang lagi dengan menggunakan jaket atau hoodie lagi dalam pembelajaran. Selain itu, siswa juga bersedia membuat satu poster tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Dengan menerapkan nilai kedisiplinan siswa, siswa tersebut dapat berpakaian rapi, tidak menggunakan jaket lagi, dan mampu membuat poster tentang kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Rinawati SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banjar, merasa senang dan bangga atas capaian yang diperoleh oleh CGP Imam Mulyati SPD yang sudah melakukan diseminasi tentang budaya positif. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Semoga kegiatan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi rekan sejawat sehingga nanti di SMP 2 Banjar akan menjadi sekolah yang ramah anak dengan siswa yang berkarakter positif atau baik. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CGP. Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan tentang budaya positif. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.